tiba-tiba udah setengah. Jadi kalau makan lebih dari itu aku full banget, kepenuhan rasanya tuh malah mau muntah gitu. Jadi emang aku latih sih, awalnya emang susah banget, tapi akhirnya sekarang kalau makan nggak pernah banyak gitu. Kalau untuk treatment lain mungkin selain olahraga, apa rutin ke klinik-klinik seperti ini gitu untuk Kalau treatment sih biasanya aku tuh yang pasti wajib banget aku tuh sebenarnya hair removal. Mungkin kalau perempuan pasti itu menjadi salah satu kayak hal wajib sih. Cuman di samping itu kalau untuk treatment ini aku juga usahakan sebulan sekali aku pasti treatment, karena aku setiap hari kan makeup dari jam 9 pagi sampai 12 malam. Jadi muka aku nih nggak ada istirahat dari makeup. Terus belum lagi kalau syutingnya di luar panas, dalam ruangan lampu syuting itu kan panasnya mendekati matahari banget tuh, panas banget, kita kayak dibakar gitu kan. Jadi aku bener-bener kulitnya tuh kusam, terus juga super sensitif. Aku kalau kena udara yang terlalu dingin jadi kering, terus aku jadi jerawatan gitu. Jadi emang aku harus maintain sih kalau itu. Ada skincare wajib nggak Kak? Kalau skincare wajib sih aku yang paling penting itu adalah buat hydration. Jadi aku tuh pelembab bener-bener nomor satu karena kulit aku kering banget. Jadi yang paling wajib itu sih sama lip balm, udah itu aja. Nah, kalau milik klinik sendiri biar nggak, banyak kan orang yang milik klinik salah terus akhirnya malah jadi aneh-aneh, itu caranya gimana mungkin? Kalau aku sih yang pastinya aku research ya, karena emang itu penting banget. Aku pernah soalnya kejadian aku di laser, nggak tahu kejadiannya gimana, terus aku abis itu melepuh kulit mukaku. Terus dari situ aku berubah, kulit aku jadi super sensitif, makanya gampang banget tumbuh jerawat dan lain-lain, itu karena treatment waktu itu gitu di tempat yang salah. Makanya aku mulai dari situ aku aware banget untuk research dulu, terus aku juga tahu dulu dokternya siapa. Kemarin juga di expert ini aku sempet curhat sama dokter Yandi, kayak dok aku sebenarnya trauma banget nih kalau laser karena pernah melepuh gitu. Jadi aku sebisa mungkin konsul tuh lama untuk nanya banyak hal, cerita banyak hal gitu sebelum aku treatment, karena bener-bener trauma banget sih dari kulitnya halus terus tiba-tiba di laser jadi gitu, jadi jerawatan. Karanti kan punya dari restoran Korea gitu, brand Korean gitu juga nggak skincare. Terus Kak sendiri pakai skincare lokal atau skincare Korea atau ada dari dokter juga? Kebetulan papa aku Korea, tapi aku sebenarnya nggak Korea addict banget gitu. Tapi kalau untuk masalah treatment dan skincare emang harus kita akuin ya, kalau Korea tuh emang maju banget kan. Jadi memang papaku tuh banyak banget suka ngasih aku skincare, masker wajah, itu banyak banget dengan merek-mereknya berbeda. Biasanya kalau temennya dari Korea kesini nitip, nanti pokoknya banyak yang nggak bisa kita temuin di Indonesia, di Jakarta gitu. Jadi ya beberapa kali aku coba juga dan cocok. Tapi kalau untuk masalah skincare sih aku campur, ada yang lokal, ada yang Korea, ada yang pokoknya sesuai kebutuhan aku aja. Jadi nggak aku patokin harus skincare dari negara mana sih. Tapi mungkin soal Muay Thai itu dulu waktu profesi Muay Thai itu milihnya itu kenapa Kak? Milihnya karena aku dengar Muay Thai itu pembakaran lemaknya cepet banget, jadi keringatan banget juga. Dan kalau kata PT aku sih, aku lumayan ada bakatnya, jadi maksudnya aku tuh bisa Muay Thai, jadi aku enjoy. Karena kan biasanya kalau olahraga kan suka stres sendiri nih kapan selesainya, capek dan lain-lain. Kalau Muay Thai itu seru buat aku, makanya aku memilih untuk Muay Thai supaya aku nggak berasa udah olahraga lama. Sekalian olahraga istilahnya buat bela diri juga gitu kali ya? Sebenarnya kalau itu enggak sih. Oh, enggak ya? Tapi kalau misalnya ada laki-laki yang macam-macam jadi bisa ya. Iya. Dengan kulit kamu yang sensitif tadi, kamu butuh perawatan juga ya. Ada nggak sih budget untuk perawatan buat kamu gitu? Kalau aku sih udah termasuk yang harus sisihin budget buat perawatan sih. Karena memang mamaku juga pesen, bisa dibilang yang aku jual ini kan juga wajah aku dan tubuhku gitu. Karena aku ada di TV dan orang nonton aku terus gitu. Apalagi kan kalau di TV kita gendut dikit, di kamera tuh bisa naik 20% gitu dari aslinya gitu. Terus makanya banyak orang yang kalau ketemu aku, oh aslinya nggak segendut itu ya gitu, karena emang TV tuh naik berapa persen gitu dari ini. Terus juga muka kan kalau kita di close up, kalau kena matahari apa segala macam, beruntusan kita bakal kelihatan banget di kamera gitu, karena mereka nggak ada beauty filternya. Jadi itu harus di maintenance. Jadi kalau untuk beauty maintenance sih aku memang punya budgetku sendiri. Berapa kira-kira dalam
dalam sebulan? Kira-kira dalam sebulan, karena kebetulan sebenarnya gini, aku gimana ya, bisa dibilang privilege-nya adalah kadang-kadang udah di tempat treatment, udah habis treatment nggak boleh bayar. Oh. Jadi ya kan, paling kak gak usah bayar, kita minta review honestnya aja atau gimana gitu kan. Jadi kita juga kan, mungkin bukan cuma aku ya, banyak juga yang lainnya seperti itu. Jadi bisa dibilang nggak banyak sih, karena kebetulan itu privilege, jadi ya puji Tuhan gitu. Dari pengalaman tadi yang ada masa dengan laser, lalu bisa meyakinkan kembali untuk Itu gimana Kak? Karena itu kan kayaknya udah trauma banget, biasanya gue nggak mau lagi lah, biasanya gitu kan. iya, karena aku akhirnya dapat banyak informasi dari dokter, kayak kalau suhu lasernya panas itu bisa diturunin, bisa di-adjust, terus kalau sakit bisa ngomong dan lain-lain. Aku kan termasuk high tolerance banget untuk masalah sakit gitu. Jadi mungkin waktu itu aku udah panas banget, aku nggak ngomong sama dokternya. Jadi itu kenapa melepuh mungkin gitu. Jadi setelah ngobrol sama dokter, ini bisa diturunin. Kalau sakit bilang, kita bisa anestesi, kita bisa ini. Kalau nggak mau laser, kita ada pilihan lain dan lain-lain. Aku jadi kayak, yaudah deh yakin. Kira mau nggak mau aku sadar bahwa at the end of the day aku tetap harus butuh laser karena aku harus hilangin bekas jerawat yang masih mau tumbuh dan lain-lain. Setelah itu apakah masih boleh laser lagi Kak? Setelah pengalaman yang baik. Setelah itu ini udah 6 kali laser. Udah aman, berarti kalau di dokter yang tepat itu juga aman sih. Oke, makasih ya Kak. Terima kasih banyak. Masih punya masalah